Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Katakan sama kiri kanan, depan belakang saudara, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Saya bacakan satu kesaksian buat saudara. Shalom Bethesda Church. Saya adalah salah seorang jemaat Bethesda Church yang sudah menyampaikan betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup saya. Dan saya juga pernah menuliskan beberapa kesaksian untuk menjadi berkat bagi jemaat Bethesda Church. Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Sesungguhnya itu yang mau saya sampaikan dalam kesaksian saya kali ini. Tidak henti-hentinya dia menyatakan kemuliaannya kepada dunia melalui anak-anak kesayangannya. Semua yang akan saya saksikan betul-betul bukan karena kekuatan saya, tetapi semuanya ini adalah karya Tuhan Yesus semata-mata. Sebetulnya saya juga sempat ragu untuk memberitakan kesaksian karena kurang lebih kesaksiannya hampir sama dengan yang sebelumnya yang pernah saya bagikan. Sebagai seorang geologis yang terlibat dalam pengeboran sumur migas di salah satu perusahaan migas nasional, saya pernah mengusulkan pengeboran sumur migas di struktur atau lapangan migas yang bukan favorit di lokasi di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Tempat saya bekerja beberapa tahun yang lalu. Proses pengusulan sumur bor sampai bisa dilakukan pengeboran biasanya membutuhkan waktu dari tahap awal pengusulan, studi, persetujuan sampai dilakukan pengeboran biasanya memakan waktu paling cepat 1-2 tahun. Belum lagi kalau ternyata usulan tersebut kalah prioritas dengan usulan pengeboran sumur yang lain, maka membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk diproses. Misalnya, kalau kalah prioritas dengan usulan bor di lapangan-lapangan migas yang favorit, yang biasanya menghasilkan minyak atau gas yang sudah terbukti lebih baik daripada yang lain. Berjalannya waktu, puji Tuhan, usulan tersebut disetujui. Saat pengeborannya dikerjakan, karena memakan waktu beberapa lama, saya sudah berkantor di Jakarta. Rekan saya yang posisinya masih berkantor di lokasi tersebut mengirimkan informasi bahwa hasil dari pengeboran sumur bor yang pernah saya usulkan, yang diusulkan oleh anak kesayangan Tuhan Yesus tersebut hasilnya 3.462% dari target produksi minyaknya. Bukan 100%. Kalau 100% 2 kali lipat. Ini 3.462% dari target produksi minyaknya. Dan produksi minyak sebanyak 2.424 barel oil per day. Yang juga ada hasil gasnya. Jadi bukan minyak, ada gasnya. Yang 2,5 juta square cubic feet per day. Saya tidak tahu harus berkata apa. Yang saya katakan hanya saya bilang puji Tuhan. Sempat tidak percaya akan hasilnya. Saya berulang kali membaca laporannya, apa betul 3.400% lebih dari target produksi minyaknya? Saya konfirmasi sekali lagi kepada rekan saya tersebut, apa betul? Dan dia memastikan angkanya betul segitu. Tuhan Yesus teramat sangat baik buat kita semua anak-anak kesayangannya. Saya tidak bisa membagikan laporan aslinya karena masih bersifat konfidensial. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Sebetulnya ada hal-hal luar biasa yang lain yang Tuhan Yesus buat dalam kehidupan saya. Tetapi intinya yang dapat saya saksikan adalah kita betul-betul dibuat berbeda dengan orang-orang dunia. Amin. Orang dunia bisa menggunakan kehebatannya dalam ilmu pengetahuan, pengalaman, teknologi atau apapun itu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi Tuhan membuat anak-anak kesayangannya berbeda. Demikian kesaksian saya sekali lagi. Bukan usaha saya, tetapi Tuhan Yesus saja. All the glory to God, Jesus alone, our mighty God and lovely Savior. Di akhir zaman ini dunia semakin gelap, tapi Tuhan akan membuat terangnya semakin bersinar atas anak-anaknya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam Alkitab, Roh Kudus seringkali menaruh 2 buah cerita. Pasal demi pasal, berdampingan, secara berdampingan. Pasal demi pasal. Untuk apa? Supaya saudara bisa belajar. Dengan melihat perbandingannya dan perbedaannya. Saudara bisa compare and contrast. 2 cerita dalam 2 pasal yang berdampingan. Supaya kamu bisa belajar dengan melihat perbandingan, perbedaannya, compare and contrast. Sebagai contoh, Yohanes pasal 3 dan Yohanes pasal 4. Di dalam Yohanes pasal 3, saudara akan menemukan seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Nikodemus orang yang terpandang pada saat itu, pemimpin agama Yahudi. Itu sebabnya dia datang sama Yesus di malam hari, tidak berani siang hari karena takut dilihat orang. Orang terpandang. Dia datang sama Yesus malam hari. Dan Nikodemus berkata sama Yesus, "Kami tahu
Tetapi Tuhan Yesus kembali berkata kepada Nikodemus, intinya begini, semua yang kamu tahu harus dilahirkan kembali. Kemudian saudara akan menemukan di mana Yesus merendahkan Nikodemus. Kamu adalah pengajar orang Israel, kamu tidak mengetahui hal-hal ini. Yesus merendahkan Nikodemus. Kemudian Yohanes pasal 4, pasal berikutnya. Saudara akan menemukan di sana ada seorang perempuan Samaria yang sudah kawin cerai sebanyak 5 kali. Dan sekarang dia hidup dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Waktu Yesus bertemu dengan perempuan ini, Yesus tidak merendahkan perempuan ini. Bukan berarti Yesus kompromi dengan dosanya, bukan itu konteksnya. Tapi waktu Yesus bertemu dengan perempuan ini, Yesus memuji perempuan ini. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yohanes pasal 3, Yesus bertemu dengan Nikodemus, Yesus merendahkan Nikodemus. Yohanes pasal 4, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus memuji perempuan ini. Apa konteksnya? Alkitab berkata, setiap lembah akan ditimbun. Setiap gunung akan diratakan. Lembah berbicara tentang dataran yang rendah, gunung berbicara tentang dataran yang tinggi. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, semua orang yang sombong akan direndahkan. Semua orang yang rendah hati akan ditinggikan. Ini Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 4. Compare and contrast. Jadi saran saya, tetaplah rendah hati. Bilang sama kiri kanan saudara, tetap rendah hati. Amin. Hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama kembali melihat 2 cerita yang berdampingan. Roh Kudus menaruh 2 cerita berdampingan. Lukas pasal 4, Lukas pasal 15. Kita akan sama-sama belajar tentang pemuritan dan kasih karunia. Karena ada beberapa jemaat Bethesda yang datang sama saya. Pak Ivan, kenapa di Bethesda Church tidak ada kelas pemuritan? Di Bethesda Church tidak ada kelas pemuritan. Tetapi di gereja ini ada kelas yang namanya Grow in Grace. Ada yang pernah ikut kelas Grow in Grace? 1, 2, 3. Yang lain belum? Januari ikut ya. Januari ada. Yang ada di gereja ini kelas Grow in Grace. Bertumbuh dalam kasih karunia. Di dalam kelas ini saudara diajak untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin mengenal Yesus. Semakin mengenal apa itu kasih karunia. Di gereja ini tidak ada kelas yang namanya pemuritan. Tapi jemaat ini berkata, oh harus, jemaat harus dimuridkan. Supaya menjadi sama seperti Yesus. Nah, kita akan sama-sama belajar. Kita akan lihat apa yang Yesus katakan tentang hal ini. Pemuritan dan kasih karunia. Kita akan lihat dari Lukas 14, Lukas 15. Amin. Perhatikan baik-baik. Lukas 14, Lukas 15 berbicara tentang 2 dunia yang berbeda. Lukas 14 berbicara tentang Yesus sedang ada dalam dunia manusia. Lukas 15 berbicara tentang Yesus sedang ada di dalam dunianya Allah. Sebelum kita melihat dunianya Allah, saya ajak saudara untuk melihat Yesus ada di dalam dunianya manusia. Apa responnya Yesus ketika Yesus ada di dalam dunianya manusia? Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lukas 14 ayat yang pertama. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang Farisi. Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang Farisi. Orang ini bukan orang Farisi yang biasa, tetapi pemimpin orang Farisi. Farisinya Farisi. Oke? Untuk apa? Untuk makan. Yesus diundang makan di sana. Semua yang hadir mengamat-amati Yesus dengan seksama. Diamati setiap detik, nggak pernah lepas. Dengan seksama. Mereka mengundang Yesus makan. Mereka mempersilahkan Yesus makan. Tapi mereka nggak makan. Mereka liatin Yesus. Seksama. Saya diundang makan di rumah seseorang. Orang ini juga mengundang teman-temannya. Dan mereka, batu-batu mereka makan. Mereka mempersilahkan saya makan. Tapi mereka nggak makan. Mereka hanya mengamat-ngamati saya dengan seksama. Bagaimana caranya saya pegang sendok. Bagaimana caranya saya pegang garpu. Berapa banyak nasi yang saya ambil. Bagaimana caranya saya mengunyah. Bunyi apa enggak. Mereka mengamat-amati dengan seksama. Untuk apa? Untuk cari-cari kesalahan. Ini yang mereka lakukan. Apa respon Yesus? Apakah Yesus merasa nyaman di sana?
No, Yesus tidak merasa nyaman. Yesus nggak pernah nyaman di dalam dunianya manusia. Dunia yang penuh dengan kesombongan. Merasa dirinya benar. Bahkan berpura-pura benar terkadang. Ini dunia manusia. Yesus nggak nyaman di sana. Itu sebabnya Yesus keluar dari rumah itu. Waktu Yesus keluar dari rumah itu, apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus di sini bukan orang berdosa. Bukan, tetapi orang-orang Farisi. Ingat, Yesus baru saja diundang makan di rumah pemimpin orang Farisi. Pemimpin orang Farisi dia undang orang Farisi yang lain. Ada di semua di sana. Yesus merasa tidak nyaman di rumah itu, Yesus keluar dari rumah itu, Yesus pergi dari rumah itu, dan orang-orang Farisi yang lain yang ada di rumah itu berduyun-duyun mengikuti Yesus. Mereka mau menjadikan Yesus sebagai contoh, sebagai guru. Ajarkan segala sesuatu yang kamu tahu kepada kami, supaya kamu bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Tahirin orang kusta, bangkitin orang mati, buka mata orang buta. Banyak orang Kristen yang hanya mau menjadikan Yesus sebagai contoh. Bagaimana caranya supaya sukses dalam pekerjaan? Karena Yesus sukses dalam pelayanan. Bagaimana caranya supaya sukses dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bisnis? Mereka datang hanya untuk menjadikan Yesus sebagai contoh, bukan untuk makan firman. Tapi mungkin saudara berkata, tapi kan kita harus mencontoh Yesus. Betul. Tapi bukan itu tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia datang tujuan utamanya bukan sebagai guru, tapi sebagai juru selamat. Sebagai apa? Sebagai juru selamat. Jadi orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus di sini berbicara tentang orang-orang Farisi yang berasal dari rumah pemimpin orang Farisi, tempat di mana Yesus diundang makan. Yesus nggak nyaman di sana, Yesus keluar dan mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Waktu Yesus diikutin, Yesus merasa nyaman? Dari mana saudara tahu? Lihat responnya Yesus. Sambil berpaling, dia diikutin. Merasa nyaman? Nggak nyaman. Sambil berpaling, dia berkata begini. Perhatikan baik-baik. Ayat 26 sampai 35. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya, menyangkal dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Kalau kamu enggak melepaskan dirinya dari segala miliknya, kamu tidak dapat menjadi muridku. Ingat baik-baik. Yesus berkata kepada siapa? Orang-orang Farisi yang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Jadi mereka berduyun-duyun mengikuti Yesus. Kemudian Yesus berpaling sambil berkata, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Di sini ada kata murid. Kata murid dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani terjemahannya adalah matetes. Tapi dalam bahasa Ibrani terjemahannya talmidim. Yang artinya a learner. Orang-orang yang belajar. Mereka adalah orang-orang yang belajar. A learner.
Orang-orang Yahudi begitu suka sekali dengan kata murid. Mereka suka sekali dengan kata murid. Kamu murid siapa? Kamu murid siapa? Saya murid Gamaliel. Kamu murid siapa? Kamu murid siapa? Mereka sangat suka sekali dengan kata-kata murid. Yesus juga punya murid. 12 murid. Bahkan punya 70 murid. Saya mau salah mengerti. Mereka orang-orang yang belajar. Mereka belum diselamatkan. Mereka hanya orang-orang yang belajar. Jadi mereka mengikuti Yesus. Mereka melihat Yesus sebagai guru. Mereka mau menjadi murid Yesus. Apa responnya Yesus? Kalau kamu hanya melihat aku sebagai guru, maka kamu hanya bisa menjadi sebatas murid. Kalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus membenci bapamu, ibumu, istrimu, anakmu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan. Kamu harus memikul salib, menyangkal diri, baru kamu bisa menjadi muridku. Yesus kasih tuntutan di sini. Sanggupkah saudara diberikan tuntutan demikian? Benci bapamu, benci ibumu, benci istrimu, benci anakmu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, lepasin semuanya. Pikul salibmu, ikut aku. Nah, di sini maksudnya bukan berarti Yesus menyuruh saudara membenci bapak, ibu, istri, anak, bukan. Tapi maksudnya begini, kalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus menempatkan aku menjadi yang paling utama dalam hidupmu. Lebih dari bapamu, lebih dari ibumu, lebih dari istrimu, lebih dari anak-anakmu, lebih dari saudaramu laki-laki dan perempuan. Lepaskan semuanya, sangkal dirimu, pikul salibmu, baru kamu bisa menjadi muridku. Yesus katakan ini kepada orang yang memandang dia sebagai guru. Dan kepada orang yang mau menjadi murid. Selalu dalam konteks. Banyak orang Kristen comot ayat ini, dipakai di luar konteks, dan mereka berkata, kita orang Kristen harus jadi murid Yesus. Pikul salib, bayar harga. Padahal kata murid terakhir kali muncul dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul. Setelah itu, kata murid tidak pernah muncul kembali. Saudara boleh cek. Paulus tidak pernah mempergunakan kata murid di dalam surat-suratnya. Kata murid tidak pernah muncul lagi dalam surat-surat rasul-rasul dalam Perjanjian Baru. Saya tidak menentang pemuritan. Tidak. Tapi saya menentang pikiran yang mengatakan pemuritan lebih tinggi daripada kasih karunia. Oke, konteks. Selalu kembali kepada konteks. Yesus diundang makan di rumah pemimpin orang Farisi. Yesus ada di dalam dunianya manusia. Dunia yang penuh dengan kesombongan. Merasa diri benar. Terkadang pura-pura benar. Yesus nggak nyaman di sini. Yesus keluar dari rumah ini. Orang-orang Farisi yang lain ngikutin Yesus. Kenapa? Karena mau menjadikan Yesus sebagai guru. Dan dia mau menjadi murid Yesus. Orang Yahudi begitu senang dengan kata murid. Karena dia melihat Yesus sebagai guru dan dia mau jadi murid. Yesus berpaling. Kamu mau menjadi murid? Kamu hanya melihat aku sebagai guru? Oke, lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Sama seperti yang aku lakukan. Jangan tanggung-tanggung. Aku pikul salib. Kamu pikul salib. Ada tuntutan. Kenapa Tuhan kasih tuntutan? Karena Tuhan mau mereka menyadari. Sesungguhnya kamu gak sanggup. Jangan lihat aku sebagai guru. Dan jangan sebagai murid. Tapi lihat aku sebagai juru selamat. Amin. Lukas 14. Lukas 15. Compare and contrast. Lukas 15 berkata, datanglah pemungut cukai dan orang-orang berdosa untuk mendengarkan dia. Apa yang terjadi setelah itu? Perhatikan baik-baik. Lukas pasal 15. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya?
Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Maka bersungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yesus menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, kenapa Yesus mau makan bersama-sama dengan mereka? Tadi saya katakan, datanglah pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yesus senang menerima mereka. Kenapa Yesus senang menerima mereka? Karena mereka melihat Yesus bukan sebagai guru. Mereka melihat Yesus sebagai juru selamat. Amin. Yesus senang. Kenapa? Ada koneksi antara orang berdosa dengan juru selamat. Sekali lagi saya ulangi, ada koneksi antara juru selamat dengan orang berdosa. Waktu mereka melihat Yesus, mereka datang sebagai juru selamat, hatinya Yesus terbuka. Apa yang Yesus katakan? Yesus mengatakan, saudara bisa lihat mereka bersungut-sungut, ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Orang-orang yang sombong, merasa dirinya benar. Orang berdosa. Kenapa? Karena dia merasa dirinya benar. Terkadang pura-pura benar. Betul? Tapi waktu Yesus menerima mereka, hatinya terbuka. Apa yang Yesus katakan? Yesus menceritakan perumpamaan. Ada 3 perumpamaan. Semua perumpamaannya tentang apa? Tentang kasih karunia. Yesus tidak mengatakan tuntutan. Seharusnya kepada orang dunia berpikir, harusnya kepada orang-orang yang seperti ini, Yesus harus mengatakan tuntutan. Kamu harus lepasin, tinggalin semuanya. Pikul salibmu, kamu ikut saya. Harusnya demikian. Orang dunia berpikir demikian. Tapi waktu Yesus bertemu dengan orang-orang berdosa, hatinya terbuka. Dia senang. Bukan Yesus kompromi sama dosa. Tidak. Yesus tidak kompromi sama dosa. Yesus mau menerima mereka apa adanya. Tapi Yesus tidak membiarkan mereka apa adanya demikian terus menerus. Dia menceritakan perumpamaan. Tentang apa? Tentang kasih karunia. Kenapa? Tadi kita sudah lihat. Karena kasih karunia menghasilkan pertobatan. Tuntutan tidak menghasilkan pertobatan. Tapi kasih karunia menghasilkan pertobatan. Ada 3 perumpamaan di sana. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat yang ke-7. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Tuhan senang kalau ada orang yang hilang kembali. Amin. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Di sini digambarkan ada orang yang bertobat. Orang yang bertobat ini digambarkan sebagai domba dalam perumpamaan tadi. Betul? Pertanyaan saya. Apa yang dilakukan dombanya sehingga dombanya dikatakan bertobat? Apa yang dilakukan dombanya sehingga dombanya dibilang bertobat? Tidak ada. Saya pernah sampaikan ini sama saudara. Semua yang melakukan adalah gembalanya. Gembala kehilangan, gembala punya 100 ekor domba, kehilangan 1, dia tinggalin yang 99 hanya untuk cari 1 yang hilang. Tidak ada gembala yang mau melakukan ini. Kenapa? Karena akan kehilangan lebih banyak lagi. Tetapi hanya Yesus yang mau melakukan ini. Kenapa? Karena di mata Yesus semua domba sama berharganya. Amin. Di mata Yesus semua saudara satu persatu sama berharganya di mata Tuhan. Dia tinggalin yang 99, dia cari 1 yang hilang, dia ketemu, dia taruh di pundaknya dengan bersuka cita. Dia pulang ke rumahnya, dia panggil sahabatnya, dia panggil tetangganya. Mari berpesta. Alkitab berkata, dombanya dikatakan bertobat. Kenapa dombanya bertobat? Karena dia setuju untuk diselamatkan. Dia setuju untuk dikasihi. Dia setuju untuk rest di bahu gembalanya. Kalau saudara rest percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, saudara sudah bertobat. Amin. Metanoia. Change your mind. Perubahan pikiran. Saudara sudah
bertobat. Amin. Apakah saudara percaya sama segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib? Amin. Kamu sudah bertobat. Amin. Itu arti pertobatan yang sesungguhnya. Amin. Itu arti pertobatan Alkitabiah. Amin. Orang berpikir, oh bertobat itu harus yang tadinya begini, nggak boleh begitu. Itu buahnya. Nggak usah khawatir, saudara akan sampai ke sana. Yes. Amin. Tapi metanoia dimulai dari pikiranmu. Amin. Kamu percaya sama apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas. Itu namanya pertobatan. Amin. Selanjutnya akan terjadi perubahan sikap. Buah yang baik akan muncul. Sabar. Bilang sama kiri kanan saudara, sabar. Amin. Karena kebanyakan saudara berpikir, oh harus begini, dari begini harus berubah begini. Sabar, itu buah. Tapi kalau kamu tidak memulai dengan baik, kamu tidak akan pernah melihat buahnya. Metanoia, perubahan, pertobatan terjadi di mana? Di pikiran saudara. Ini perumpamaan yang pertama. Kasih karunia menghasilkan pertobatan. Perumpamaan yang kedua, perhatikan baik-baik. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perempuan yang menemukan dirham yang hilang di sini berbicara tentang Roh Kudus, merupakan gambaran tentang Roh Kudus. Ada seorang perempuan, dia punya 10 dirham, dia kehilangan 1 dirham. Dia cari dirhamnya sampai ketemu. Dia menemukan dirham yang hilang. Waktu dia menemukan dirham yang hilang, satu yang hilang, dia panggil tetangganya, dia panggil sahabatnya, ayo mari kita pesta. Ini sukacita yang tidak lazim. Saudara punya 1 juta, saudara selipin dalam Alkitab. Waktu saudara mau pakai, ternyata tinggal 900.000. Hilang 100.000. Entah jatuh, entah. Saudara cari, ketemu 100.000. Saudara sukacita. Saudara panggilin tetangga-tetangga, teman-teman, datang, saya bersukacita. Uang saya 100.000 hilang, ketemu. Ayo datang. Pesan makan. Setelah pesan makan, habis 1.500.000. Tapi saudara sukacita. Sukacita yang tidak lazim. Ini yang terjadi di sorga ketika satu orang bertobat, Pak. Sukacita yang gak lazim. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Terjemahannya begini. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God. There is joy in the presence of the angel of God. Ada sukacita di hadapan malaikat-malaikat Allah di surga. Siapa yang ada di hadapan malaikat Allah di surga? Allah. Allah bersukacita. Amin. Amin. Allah bersukacita. Perumpamaan yang ketiga. Perumpamaan apa? Anak yang hilang. Bapa menemukan anak yang hilang. Waktu anak ini kembali, tidak ada satupun perkataan yang buruk yang keluar dari mulut bapaknya. Anak durhaka, bawa dia ke pintu gerbang. Panggil penatua, semua tua-tua Israel panggil, lempari dengan batu sampai mati. Saya mau saudara mengerti, waktu Yesus mengatakan perumpamaan ini, mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Betul? Hukum Taurat berkata, kalau ada anak yang durhaka, bawa dia ke pintu gerbang, panggil semua tua-tua Israel, lempari dia dengan batu sampai dia mati. Ini hukum Taurat. Tapi waktu anak ini pulang, anak ini tidak disambut dengan batu. Anak ini disambut dengan ciuman, pelukan. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah berubah. Hukum Taurat menuntut, tapi kasih karunia menyediakan. Aku gak peduli kamu pergi berapa lama. Aku gak peduli kamu pergi seberapa jauh. Tapi aku tetap mengasihimu. Aku tetap menunggu kamu. Dan aku percaya, kamu pasti kembali. Itulah kasih karunia. Jadi perhatikan baik-baik. Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik yang menemukan domba yang hilang.
Roh Kudus digambarkan sebagai perempuan yang menemukan dirham yang hilang. Bapa di surga digambarkan sebagai seorang bapa yang menerima kembali anaknya yang hilang. Kesukaannya, ketiga-tiganya, Allah Tritunggal, kesukaannya menyelamatkan yang hilang. Saudara dulu terhilang, tapi sekarang ada di tempat ini. Siapa yang ada di balik keselamatanmu hari ini? Ketiga-tiganya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebabnya, jadi kesukaannya adalah menyelamatkan yang hilang. Itu sebabnya waktu Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia ini, Bapa mengutus anaknya bukan sebagai guru. Dia utus anaknya sebagai juru selamat. Apakah saudara selama ini hanya melihat Yesus sebagai guru? Atau melihat Yesus sebagai juru selamat? Kalau kamu hanya melihat Yesus sebagai guru, maka akan ada tuntutan buat kamu. Yesus kasih tuntutan. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tinggalin semuanya, sangkal dirimu, pikul salib. Baru kamu bisa menjadi muridku. Tuntutan yang tidak mungkin saudara penuhi. Tujuannya apa? Supaya kamu menyadari, kamu gak sanggup. Jangan lihat aku sebagai guru, tapi lihat aku sebagai juru selamatmu. Pak, Bu, datang sama Yesus. Jangan lihat dia sebagai guru. Lihat dia sebagai juru selamat. Amin. Dalam hidup ini, dalam hidup kamu, dalam hidup saya. Ada begitu banyak area dalam hidup kita yang masih harus diselamatkan. Amin. Diselamatkan dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari kedagingan, iri hati, keserakahan, emosi. Siapa di sini yang masih suka marah-marah? Nggak ada yang mau ngaku. Kebiasaan buruk masih banyak. Datang sama dia, lihat dia sebagai juru selamat. Amin. Dan katakan sama dia, Tuhan, Engkau adalah juru selamatku. Setiap hari datang sama Yesus, lihat dia sebagai juru selamat. Kenapa? Karena begitu banyak area hidup kita yang masih harus diselamatkan. Tuhan, selamatkan saya. Masih banyak Tuhan area yang harus diselamatkan. Selamatkan saya dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari kedagingan, dari iri hati. Saya masih suka iri sama orang. Saya masih, Tuhan, selamatkan saya Tuhan. Dari segala macam kebiasaan buruk, dari keserakahan. Selamatkan saya Tuhan. Dan saya percaya buat Yesus no problem. Kenapa? Karena dia adalah juru selamat. Dia akan menyelamatkan saudara. Dia akan memberikan kasih karunia, dia akan memberikan kebaikan. Dan ingat, kasih karunia, kebaikan yang Tuhan berikan akan menuntun saudara kepada pertobatan. Amin. Yang sesungguhnya. Amin. Jadi kasih karunia bukan hanya menyelamatkan kamu, tapi kasih karunia mendidik kamu. Mendidik kamu. Di dalam kasih karunia ada didikan. Mendidik kamu, meninggalkan kefasikan, kedagingan, keinginan duniawi, supaya kamu memiliki hidup yang bijaksana, adil, dan beribadah kepada Tuhan di dunia ini. Kasih karunia bukan hanya menyelamatkan, bukan hanya mendidik, tapi menganugerahkan. Aku menyerahkan kamu kepada kasih karunia yang berkuasa membangun kamu, menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan untuk diterima oleh orang-orang yang sudah dikuduskannya. Amin. Jadi saya mau saudara mengerti, di gereja ini tidak ada kelas yang namanya pemuritan. Tidak ada. Ini pewahyuan yang saya terima. Saya tidak menentang pemuritan, tidak. Sama sekali tidak. Selama yang diajarkan baik, menjadikan orang menjadi sama seperti Yesus, silakan. Tetapi buat jemaat Bethesda, menjadikan saudara menjadi sama seperti Yesus, caranya bukan dengan tuntutan. Karena pemuritan pasti ada tuntutan. Betul? Tuhan Yesus memberikan tuntutan. Pikul salib. Pikul salib. Bayar harga. Tinggalin semuanya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Yang jelas-jelas gak mungkin bisa saudara penuhi. Tapi di gereja ini ada kelas yang namanya Grow in Grace. Amin. Tuhan memberikan kasih karunia. 3 perumpamaan. Kasih karunia, semua tentang kasih karunia.
menjadikan mereka menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Caranya bukan dengan menuntut, caranya dengan memberikan kasih karunia. Tiga-tiganya kasih karunia. Kasih karunia membangun kamu. Amin. Menyelamatkan kamu. Setelah diselamatkan, mendidik kamu. Ada didikan di sana. Ada pemuritan di sana. Jadi lengkap. Amin. Bukan hanya pemuritan, tapi menganugerahkan. Saudara hanya datang, duduk, dengar, diselamatkan. Terjadi keselamatan dalam pikiranmu. Setiap kali datang dengar firman kasih karunia, pikiranmu diubahkan. Oh ternyata Tuhan begini ya. Oh ternyata Tuhan begitu ya. Oh ternyata Tuhan gak seperti ini. Oh ternyata Tuhan gak seperti yang saya pikirkan selama ini. Oh ternyata Tuhan gak menghukum, Tuhan gak marah. Itu namanya pertobatan. Kamu bertobat itu namanya. Amin. Setelah itu akan menghasilkan perubahan tampak luarnya. Kasih karunia mengubahkan kamu inside out. Dari dalam keluar. Amin. Perubahan mendidik kamu. Akhirnya kamu meninggalkan kefasikan. Keinginan duniawi. Kenapa? Karena saudara tahu. Kamu datang bukan kepada guru. Tapi kamu datang kepada juru selamat. Kamu berkata setiap hari, Tuhan masih banyak hal yang harus saya diselamatkan dalam hidup saya. Tuhan selamatkan saya. Tuhan akan menyelamatkan kamu. Amin. Setelah itu, apa yang menjadi bagianmu akan dianugerahkan kepadamu. Berkat, kesembuhan, kesehatan, semuanya akan dianugerahkan kepadamu. Datang, duduk, dengar, terjadi keselamatan, terjadi pertobatan, perubahan sikap, perbuatan baik muncul. Lebih daripada itu, berkat yang Tuhan janjikan akan digenapi dalam hidup. Amin. Januari ada kelas Grow in Grace. Ikut kelas Grow in Grace. Amin. Yang belum ikut. Di situ ada satu hal yang luar biasa buat saudara. Kesaksian, perhatikan baik-baik. Ini kesaksian luar biasa. Shalom Bethesda Church. Perkenalkan, nama saya Windy. Sebagai salah seorang jemaat Bethesda Church, saya ingin berbagi kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup saya. Saya dan suami pertama kali mengenal firman kasih karunia pada saat kami di Eropa. Tanpa sengaja kami mendengar khotbah Pastor Joseph Prince dan merasakan yang namanya metanoia. Perubahan cara berpikir. Pertobatan. Saudara bisa lihat, hanya dengan mendengar terjadi perubahan pikiran. Pertobatan, metanoia. Dengan cara Tuhan yang ajaib, kami bisa pindah ke Singapura dan beribadah di New Creation Church. Jadi kalau saudara pergi ke Singapura, jangan cuma jalan-jalan. Oke, ada gereja kasih karunia di sana. New Creation Church namanya. Di The Star Vista. Lokasinya di Buona Vista. Saudara bisa datang ke sana. Dan tidak lama setelah kelahiran anak pertama, kami pindah ke Indonesia. Saya memulai kehidupan baru di Indonesia. Saya sempat mencari-cari gereja yang memberitakan tentang firman kasih karunia. Setelah hampir 1 tahun pindah-pindah gereja, saya melihat di Instagram, Pastor Joseph Prince memberikan selamat atas berdirinya Bethesda Church. Saat itu saya langsung mencoba datang dan beribadah di Bethesda Church dan saya merasa sangat diberkati dengan firman yang disampaikan. Yang selalu mengingatkan kepada kita untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Dan banyak juga hikmat yang dibagikan pada saat khotbah yang berguna dalam hidup saya. Tahun 2018 saya mengalami keguguran, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, pada saat itu saya bisa melewatinya dengan baik meskipun saya sempat terpukul. Pada saat Vision Sunday 2020, saya, suami, dan anak meminta hal yang sama untuk adik bagi anak saya yang pertama. Dan puji Tuhan, pada tahun 2020 saya mengandung anak yang kedua, tahun 2020 saya melahirkan anak yang kedua. Proses kelahiran anak begitu juga luar biasa. Saya dan suami berdoa untuk kelahiran yang cepat. Pada saat hari untuk melahirkan, sorenya saya datang ke klinik, memeriksa kandungan saya. Dokter mengatakan saya sudah bukan 2. Kemudian dokter menganjurkan untuk segera masuk rumah sakit, menunggu sampai bukan 4. Sesampainya di rumah sakit, jam 18.30 saya masih menghubungi dokter dan dokter menyuruh saya untuk menunggu. Jam 19 saya masuk ke dalam ruangan untuk melahirkan, ternyata sudah bukan 8. Jam 19.15, hanya 15 menit anak saya lahir. Anak kedua saya juga lahir lebih kecil dibanding kakaknya. Tapi dia tumbuh dengan sangat cepat. Pada saat usia 6 bulan, dia bisa memakai baju kakaknya yang usianya 1 tahun di atasnya. Pada saat pertama kali ke Bethesda Church, gereja ini masih lumayan baru.
Pada saat itu belum ada children church seperti sekarang ini. Karena di gereja ini tempat kami datang sebelumnya terdapat playground, ada mainan anak-anak. Anak saya terkadang minta untuk ke gereja sebelumnya. Saya berpikir apa saya ke gereja yang sebelumnya saja ya, supaya anak saya bisa senang. Tapi Tuhan ingatkan untuk tetap di Bethesda Church karena firman kasih karunia-Nya. Pada saat terjadi pandemi, saya sangat surprise karena anak saya dikirimkan paket activity dari Charis Kids. Anak saya benar-benar senang dengan paket tersebut. Dan saya bersyukur ketika melihat anak saya bisa belajar tentang kasih karunia dengan cara yang menyenangkan. Pada saat kita mulai gereja offline lagi, saya seakan tidak percaya melihat children church ada di gereja ini. Charis Kids Children Church benar-benar tersusun sistematis dan anak-anak diajarkan mengenai kasih karunia Tuhan sedari kecil. Bahkan anak saya yang masih 1,5 tahun bisa duduk diam dan sangat menghayati pada saat berada di Charis Kids Children Church. Saya percaya Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Saya memiliki hobi membuat sesuatu yang berkaitan dengan desain grafis, baik gambar maupun video. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan juga, Tuhan mempercayakan kepada saya beberapa kali membuat video untuk Bethesda Church. Di tahun 2022, oleh karena kasih karunia Tuhan, saya juga bisa lebih terlibat aktif sebagai volunteer dalam membantu sosial media di Bloom Women's Ministry. Saya merasa bersyukur dan mendapatkan privilege untuk bisa berpartisipasi dalam menyebarkan firman kasih karunia melalui media sosial. Tuhan juga memberkati saya dalam pekerjaan. Saudara bisa lihat, orang ini bertumbuh dalam firman kasih karunia. Terus mendengarkan firman kasih karunia. Dan apa yang terjadi? Firman kasih karunia bukan hanya membangun kamu, menganugerahkan kepada kamu. Memberikan kepada kamu. Menganugerahkan, diberikan dengan cuma-cuma. Bagian yang seharusnya memang kamu terima. Warisan kamu. Di masa pandemi seperti saat ini, banyak teman-teman saya yang lebih berpengalaman susah untuk mendapatkan proyek arsitektur. Tetapi puji Tuhan, saya malah ditawari proyek oleh beberapa teman. Proyek itu juga seperti sudah diatur Tuhan. Jika yang satu sudah mau selesai, tiba-tiba aja ada datang proyek yang lain. Oke, jadi waktunya pas, saya tidak kelelahan mengatur waktu. Saya selalu diingatkan kembali melalui apa yang disampaikan kepada kita untuk sering mendengar firman Tuhan. Tetapi dulu saya masih suka lupa kalau hari-hari biasa. Saya minta sama Tuhan bagaimana caranya supaya saya bisa lebih rutin mendengar firman Tuhan. Bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak lama kemudian di Instagram muncul banyak orang yang suka olahraga. Dan teman-teman saya juga banyak bicara soal olahraga pagi. Karena itu saya jadi usahakan untuk ikut berolahraga pagi. Tapi karena bosan, saat olahraga saya selalu sambil dengerin khotbah. Wow. Karena pada dasarnya saya bukan natural multitasker. Jadi saya senang sekali kalau bisa mengerjakan dua hal sekaligus. Karena itu saya jadi rutin mendengar khotbah sambil berolahraga. Pastor Ivan juga sering mengingatkan kita untuk mengenai membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Saya minta Tuhan supaya memberikan saya lebih rajin lagi membaca firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Satu hari anak saya minta supaya dia ceritakan cerita Alkitab sebelum tidur. Karena itu saya juga memiliki kesempatan untuk membaca Alkitab sambil menceritakan firman Tuhan kepada anak saya sebelum tidur. Selain itu, saya juga sangat bersyukur dengan adanya The Grace Republic Care Group. Melalui kesaksian teman-teman sesama member Care Group, saya merasakan iman saya terus dikuatkan. Teman-teman Care Group juga mensupport dalam doa pada saat kita sedang membutuhkan. Saya sangat bersyukur memiliki teman-teman yang bisa diajak diskusi tentang masalah sehari-hari, tetapi tetap berdasar dengan cara pandang firman kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, perjalanan iman saya bersama dengan firman kasih karunia. Dia melihat kebaikan Tuhan, amin. Dan dia juga bukan hanya melihat kebaikan Tuhan, dia bukan hanya merasa bertumbuh, tapi dia melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Jadi bertumbuhlah dalam firman kasih karunia, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Segala sesuatu yang harusnya menjadi bagian kamu akan dianugerahkan kepadamu. Kamu bukan hanya terjadi pertobatan dalam pikiran, tapi ada perubahan tampak luar, buah-buah yang baik, perbuatan baik akan muncul, dan lebih daripada itu, apa yang menjadi bagianmu akan dianugerahkan, diberikan kepadamu. Kamu menjadi orang yang diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara belajar sesuatu hari ini? Saudara diberkati? Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan.
Kami tidak lagi hidup di bawah tuntutan, tapi kami hidup di bawah kasih karunia-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu bukan hanya menyelamatkan kami. Kasih karunia-Mu mendidik kami, membangun kami. Meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi. Sehingga hari ini kami bisa memiliki hidup yang bijaksana, adil, beribadah kepada Allah di dunia sekarang ini. Kasih karunia-Mu bukan hanya mendidik, menyelamatkan kami. Tetapi ketika kami bertumbuh dalam firman kasih karunia, semakin kami mengenali Yesus. Maka kasih karunia-Mu menganugerahkan kepada kami segala sesuatu yang kami butuhkan, yang sudah ditentukan untuk diterima oleh orang-orang yang dikuduskannya. Maka kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini setiap minggu mereka datang, duduk, mendengar firman kasih karunia-Mu. Ketika mereka duduk, datang, mendengar, di situ terjadi keselamatan, pertobatan di dalam pikiran mereka, metanoia yang selanjutnya akan menghasilkan perbuatan yang baik. Kasih karunia mendidik mereka, membangun mereka semakin lama menjadi sama seperti Yesus. Dan ketika mereka tetap duduk mendengar firman kasih karunia, betapa hidup mereka diberkati Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup mereka, kesehatan, kesembuhan, berkat, pemulihan, apapun Tuhan, yang sudah ditentukan untuk diterima oleh orang-orang yang sudah dikuduskannya, akan dianugerahkan kepada mereka semua. Mereka hidup sehat, diberkati, tidak pernah kekurangan satu apapun. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan.